Baik, selamat siang, saudara. Kita ketemu di dalam mata kuliah Logika dan Teori Himpunan. Pada sesi pertama, Bu Leoni ya sudah menemani Anda untuk membahas mengenai logika. Ya, kemudian pada sesi yang kedua ini kita akan bicara lebih banyak tentang teori himpunan. Dan saya pikir ini tidak terlalu asing bagi Anda tentang teori himpunan ini. Jadi karena pada intinya itu Anda objek dalam matematik itu sudah merupakan himpunan itu merupakan objek dalam matematika. Oke, kalau di MMP ya, di MMP judul dalam sesinya itu adalah himpunan kuasa dan himpunan bilangan. Dan ya nanti kita akan kembangkan ke sana di dalam himpunan bilangan. Kita akan melihat bagaimana diagram lattisnya, bagaimana struktur dari himpunan kuasa itu sendiri. Yang nantinya ini akan banyak Anda manfaatkan juga tentang misalkan diagram lattis itu misalkan dalam aljabar abstrak. Ya, dalam aljabar abstrak kita ingin melihat bagaimana struktur aljabar itu, bagaimana struktur dari himpunan-himpunan, dari bagaimana struktur dari sistem-sistem yang ada di dalam aljabar abstrak itu, struktur-struktur aljabar yang nantinya kita butuhkan untuk dapat membahas, menelaah lebih lanjut bagaimana karakteristik dari sebuah himpunan. Oke, saya kira kalau yang ini saya lihat di jurnal itu di dua pertemuan yang terakhir itu Bu Leoni sudah membahas mengenai ini ya, jadi karakteristik dari himpunan. Apa itu karakteristik himpunan menurut Anda yang Anda ketahui? Pak, saya mau stop share, kemudian saya mau view semua ini. Apa itu karakteristik himpunan? Yang ada di hadapan saya ini Revita Juliana. Apa karakteristik himpunan menurut Anda? Sifat yang dimiliki sebuah himpunan, Bapak. Terus yang apa pengertian himpunan di dalam matematika itu sendiri? Gabungan dari beberapa elemen. Gabungan dari beberapa elemen. Mungkin ada yang lain. Eka Ayu. Atau Afni Nur Rosida. Ini sudah mau tampil. Afni Nur. Mohon izin menjawab, ya, Bapak. Silakan. Himpunan, menurut saya himpunan merupakan kumpulan objek yang mempunyai syarat-syarat tertentu dan jelas. Oke, sudah. Nah, terus akibatnya apa kalau kita punya himpunan dalam mendefinisikan sebuah himpunan di dalam matematik? Dalam himpunan pasti terdapat elemen-elemen atau anggota-anggota. Terus kalau dan misalkan nanti bisa dikelompokkan menjadi syarat-syarat tertentu, dan kelompokan tadi itu anggota-anggota tadi itu disebut dengan himpunan. Oke, kalau saya bicara masalah ini kumpulan dari gedung-gedung tinggi di Jember, kira-kira itu merupakan himpunan enggak? Bukan. Bukan, Bapak. Yes, ini satu. Nadifa, coba. Bukan termasuk himpunan. Karena tinggi itu kan relatif tinggi. Menurut satu orang sama satu orang yang lain itu berbeda. Oke. Good. Jadi intinya dalam pengertian himpunan di dalam matematika berbeda dengan himpunan di dalam konteks yang umum ya. Jadi kita misalkan ini ada himpunan HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi, HMP Matematika, MSc.
Kalau misalkan ini, kalau di dalam matematika itu termasuk himpunan atau bukan? Himpunan. 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 Jadi intinya kalau di dalam matematika suatu himpunan ya, itu adalah sebuah kumpulan dari objek-objek yang dapat dengan jelas didefinisikan, dibedakan antara mana anggota dan mana yang bukan anggota. Ya, tadi kalau misalkan kita bicara masalah kumpulan dari gedung tinggi di Jember, nah tadi jawab bahwa tinggi itu jadi relatif. Ya. Tapi kalau misalkan kalimatnya saya rubah menjadi kumpulan dari gedung-gedung yang tingginya minimal 100 meter. Himpunan. Iya, himpunan. Sudah ada kejelasan di situ ya. Jadi ada kejelasan mengenai mana anggota dan mana bukan anggota dari himpunan tadi. Oke, kemudian saya mau share lagi ini. Jadi kita di sini. Ya, jadi ini bahwa ada di dalam ekspresi dalam himpunan sendiri juga saya kira sudah tidak asing lagi bagi Anda. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa himpunan itu merupakan salah satu objek di dalam matematika. Ya. Jadi ada dua objek dalam matematika, ya, yakni himpunan dan fungsi. Jadi ada himpunan, ada fungsi. Jadi objek di dalam matematika itu ini objek dalam matematika itu ada dua, yakni himpunan dan fungsi. Jadi sejak Anda mulai awal mula di tingkat sekolah dasar sampai sekarang, maka kalau Anda belajar matematika, maka Anda akan menghadapi yang namanya himpunan dan fungsi. Nah, oke. Misalkan pada saat Anda di awal ya, di sekolah awal, di kelas-kelas awal, Anda diajari mengenai operasi-operasi bilangan, ya, maka yang awal Anda akan pelajari, yang Anda hadapi, himpunan yang Anda hadapi, ya himpunan, misalkan saja himpunan bilangan asli, ya. Kita tahu bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian, diperlukan kalau misalkan nanti jadi ada operasi pengurangan, kalau bilangan yang dikurangi dengan bilangan yang mengurangi itu sama, akhirnya kita butuh 0, ya, sehingga kita punya apa yang disebut sebagai himpunan bilangan apa? Kosong. Kalau bilangan asli lalu ditambahin 0. Bilangan caca, Bapak. Ya, bilangan caca. Bilangan caca. Nah, kemudian pada sesi selanjutnya, ya, pada perkembangan selanjutnya, bilangan asli. Kenapa kok bilangan asli? Ya, kita ini sudah masuk ini dalam tataran apa tema dari sesi kita hari ini, yaitu himpunan bilangan. Himpunan bilangan, ya, yang pertama kali muncul itu adalah dalam sejarahnya itu adalah himpunan bilangan asli. Jadi, nah, sayang sekarang tidak ada mata kuliah sejarah matematika. Apa masih ada ya? Mata kuliah sejarah matematika di Prodi Pendidikan Matematika? Nggak ada. Oke, kalau dulu zaman saya, ya, saya ini kakak kelas Anda ini. Saya bersama Prof. David itu satu angkatan di Prodi Pendidikan Matematika di angkatan 1987. Ada yang lahir di tahun 1987? Ya. Ya, ini saya dan Prof. David itu satu angkatan di Prodi Pendidikan Matematika di tahun angkatan 1987. Oke, nah waktu itu kami juga menerima ada waktu itu mata kuliah yang disebut sebagai sejarah matematika, yang mengajar waktu itu mantan rektor itu, Prof. Pak Dr. Hasan, Muhammad Hasan. Oke, jadi
himpunan, ya. Jadi himpunan bilangan yang paling awal itu adalah natural, ya. Jadi natural atau himpunan bilangan asli. Jadi mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Karena ya memang secara natural itu bilangan-bilangan itu diperlukan ini untuk menghitung, ya. Jadi awal mulanya digunakan untuk counting saja. Jadi menghitung berapa banyaknya kambing, berapa banyaknya rumah, berapa banyaknya properti, ya, berapa banyaknya orang, ya, menghitungnya 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga itu dikatakan sebagai natural number atau bilangan asli. Nah, tetapi kemudian pada perkembangan selanjutnya, bilangan asli tadi, ya, itu diperlukan ada tambahannya satu bilangan nol, ya. Jadi artinya kalau misalkan operasinya, kalau tadi operasi jumlahan nggak masalah, ya. Jadi akan selalu meningkat, ya. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya akan semakin lebih banyak. Tetapi begitu kalau sudah ada pengurangan, 3 dikurangi 2, 1. 1 dikurangi 1. Oh, nggak ada di bilangan asli, ya. Nggak ada di bilangan asli, akhirnya membutuhkan ada bilangan nol tadi. Oke, itu kalau misalkan yang mengurangi itu sama, ya. Jadi yang dikurangi dengan yang mengurangi sama. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana kalau yang mengurangi lebih besar? 2 dikurangi 5. Oh, kalau 2 dikurangi 5 itu kurangnya 3. Jadi minus 3. Nah, akhirnya dimunculkannya kemudian bilangan-bilangan dengan minus tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ada 0, kemudian ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, gitu ya. Nah, itu akhirnya muncul yang disebut sebagai bilangan bulat. Ya, jadi himpunan bilangan bulat. Nah, oke. Itu tadi, himpunan itu merupakan salah satu objek dalam matematik bersama dengan fungsi. Nah, fungsinya gimana? Pada saat awal kita belajar matematika, di situ kita diajari mengenai ilmu hitung, ya, jadi ilmu hitung atau aritmatik di situ, maka di situ kita sudah menghadapi dua objek ini, himpunan dan fungsi. Contoh, misalkan kalau kita bicara masalah himpunan bilangan bulat, oke, himpunan bilangan bulat itu ya ada 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya, kemudian di kirinya ada negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya, begitu ya. Nah, kemudian kita juga diajari untuk mengoperasikannya, penjumlahan ya. Jadi yang paling pertama itu adalah penjumlahan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Nah, operasi penjumlahan itulah, jadi kalau misalkan himpunannya adalah himpunan bilangan bulat, ya, maka kemudian operasi jumlahannya itu merupakan suatu fungsi. Jadi ini adalah suatu fungsi. Jadi operasi penjumlahan itu adalah merupakan fungsi. Nah, kira-kira fungsi apa ini? Operasi penjumlahan itu. Jadi operasi penjumlahan tadi itu fungsi yang memetakan apa ke mana. Ada yang tahu? Jadi objek matematika itu ada dua, himpunan dan fungsi. Bahkan mulai pertama kita belajar matematika, kita sudah yang kita hadapi ya himpunan dan fungsi ini objeknya. Himpunan itu misalkan pada himpunan bilangan bulat, oke, himpunan bilangan bulat. Lalu misalkan kita diajari untuk operasi penjumlahan, oke, operasi penjumlahan tadi adalah fungsi. Kalau itu merupakan fungsi, maka harus ada yang dipetakan dan harus ada petanya. Nah, kira-kira penjumlahan itu fungsi yang memetakan apa kemana. Atau mungkin ada yang sudah mengenal operasi penjumlahan itu termasuk operasi apa? Apakah termasuk operasi justisi, operasi masker, operasi apa?
Mungkin ada yang Mas sudah mengenal mengenai, dan saya pikir ini sudah lazim ini di matematik ini. Kalau kita mengenal apa yang disebut sebagai operasi biner atau operasi biner. Ada yang sudah mengenal itu operasi biner, operasi uner. Nah, ini adalah suatu fungsi, ya. Jadi operasi jumlahan ini adalah suatu fungsi yang kalau misalkan kita kalau dia fungsi, kalau namanya fungsi itu kan dia akan memetakan suatu himpunan ke himpunan yang lain kan gitu ya. Jadi kalau yang namanya fungsi itu akan memetakan satu himpunan ke himpunan yang lain. Coba saya cari di whiteboard ini aja. Oke, jadi ada himpunan ya, kita tahu bagaimana himpunan tadi Anda sudah bisa ini objek ya, jadi objek matematika itu ada himpunan, dan Anda sudah sangat bagus untuk mendefinisikan mengenai himpunan tadi ya, jadi bahwa itu adalah suatu kumpulan ya, adalah objek-objek dalam yang nantinya bisa dibedakan antara anggota dan bukan anggota. Itu adalah karakteristik himpunan di dalam matematika. Kemudian objek yang kedua dalam matematika adalah fungsi. Nah, kalau fungsi ini berarti itu suatu aturan pemetaan yang membawa himpunan ke himpunan yang lainnya. Suatu aturan atau pemetaan yang menghubungkan antara satu himpunan ke himpunan yang lain dengan aturan tertentu. Itu fungsi. Nah, sekarang kalau tadi kita contohkan, misalkan di awal ini kita mengenal himpunan bilangan bulat, misalkan himpunan bilangan bulat. Kemudian kita diajari untuk operasi jumlahan di situ, maka operasi jumlahan seperti ini. Nah, tentunya kalau operasi jumlahan tadi dikatakan sebagai suatu fungsi, maka berarti dia harus memetakan atau menghubungkan antara suatu himpunan ke himpunan yang lainnya. Nah, kita mengenal bahwa operasi jumlahan ini termasuk salah satu dari yang disebut sebagai operasi biner, termasuk dalam operasi biner. Ini merupakan anggota dari operasi biner. Nah, operasi biner itu berarti dia akan, kalau nanti Anda lebih lanjut lagi, misalkan menempuh mata kuliah aljabar abstrak ya, di awal-awal kita akan belajar mengenai operasi biner. Ciri khas dari operasi biner atau persyaratan dari operasi biner itu adalah tertutup dan tunggal hasil. Nah ini. Jadi kalau suatu operasi itu dikatakan operasi biner kalau dia memenuhi sifat tertutup dan tunggal hasil. Nah, oke, kita balik kembali pada masalah operasi penjumlahan itu sebagai sebuah fungsi. Nah, maka kalau di dalam konteks himpunan bilangan bulat, ya, di dalam konteks himpunan bilangan bulat, maka operasi jumlahan, himpunan apa yang dipetakan oleh operasi jumlahan, ini operasi jumlahan tadi akan memetakan, jadi ini ada himpunan, ya, satu himpunan dipetakan ke himpunan yang lain. Nah, himpunan sebagai daerah asal dari operasi jumlahan tadi adalah himpunan cross product set cross set. Ya. Kemudian daerah lawannya itu adalah set. Oke, jadi operasi jumlahan ini merupakan sebuah fungsi, dan tadi dikatakan sebagai operasi biner juga. Nah, sebagai fungsi maka dia memetakan himpunan set cross set ini kepada himpunan set. Nah, jadi perkalian himpunan bilangan bulat dan kepada bilangan bulat. Set cross set itu apa? Nah, itu kan perkalian
perkalian himpunan ya. Jadi sepertinya kalau nggak salah di jurnalnya Bu Leoni sudah membahas mengenai produk kartesius. Sudah atau belum? Tentang produk kartesius atau perkalian himpunan. Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Bapak. Oh, oke. Baik, nanti akan kalau begitu kita akan bahas juga nanti tentang perkalian himpunan itu. Nah, produk kartesius ya. Jadi kalau misalkan kalau A B suatu himpunan ya, coba ini saya geser ke sini ya, supaya. Jadi kalau kita punya A B suatu himpunan ya, maka apa yang terjadi kalau A dikalikan dengan B? Ini merupakan himpunan apa? Jadi akan menghasilkan himpunan juga. Maka kalau A, B adalah himpunan, maka kalau A cross B, ya, jadi cross produk dari A, B, ini adalah himpunan yang berisi adalah pasangan, ya ini X, Y, kan seperti itu. Ya, X, Y, di mana X itu elemen di A, dan Y-nya itu elemen di B. Seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita punya A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian B katakanlah anggotanya itu adalah A kecil, B kecil. Nah, seperti ini. Maka A cross B itu nanti akan punya 6 elemen. Ya. Maka A cross B akan punya 6 elemen, ya, akan punya 6 elemen, ya ini pasangan, kita urut aja. Ada pasangan 1, A, ya. 1, A, kemudian 1, B, ya. Lalu 2, A, kemudian 2, B, lalu lalu 3, A, 3, A, kemudian 3, B. Ada 6. Jadi ini definisi dari produk. Ya, jadi produk dari dua himpunan. Nah, implementasi dari produk himpunan nanti akan luas juga, akan banyak nanti pada kalau kita misalnya salah satu contohnya kalau misalkan kita nanti ada masuk dalam kode-kode biner ya 101010 dan seterusnya itu. Ini adalah suatu implementasi dari konsep produk kartesius semacam ini. Jadi itu ya, jadi sudah paham. Jadi artinya kalau A, B himpunan, maka A cross B itu isinya adalah pasangan X, Y, di mana X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Ya, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, kita kembali ke sini. Nah, sehingga kalau misalkan ini terjadi, bahwa operasi penjumlahan ini merupakan sebuah operasi atau suatu fungsi yang membawa himpunan, memetakan himpunan Z cross Z kepada Z, ya, himpunan Z di mana Z adalah himpunan bilangan bulat. Nah, bagaimana dia memetakan? Ya, jadi kalau Z cross Z berarti kalau Z cross Z kan berarti ini, ya. Jadi kita tahu bahwa Z itu anggotanya adalah misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sehingga kalau Z cross Z ya semua pasangan dari bilangan bulat, ya. Jadi bisa 0,1, bisa 7, negatif 3, dan seterusnya. Gitu ya ini. Sehingga kalau begitu dengan mudah akan kita bisa katakan di sini, saya katakan di sini kalau misalkan operasi jumlah sebagai fungsi tadi ini membawa misalkan kalau kita punya pasangan 1,3, ya 1,3, maka 1,3 ini akan dibawa kepada 4, atau mungkin juga 4,0 boleh. 4,0 juga akan dibawa ke dalam peta yang sama ke 4.
apa kita punya misalkan negatif 2 dan 3 ya. Maka ini akan juga dibawa ke 1. Itu ya. Kemudian apalagi? Misalkan kita punya 5 dan negatif 4, ini juga akan dibawa ke negatif 1 dan seterusnya. Ini masih banyak. Jadi seperti itu. Sehingga dari sini Anda sudah mulai paham, berarti operasi jumlah kan gitu jumlah ya. Jadi sehingga kalau kita nyatakan ini dalam proses jumlah ya, jadi kita ilustrasikan ke jumlah, maka kita akan mendapatkan di sini 1 ditambah 3 itu adalah 4. Kemudian 4 ditambah 0 itu sama dengan 4. Negatif 2 ditambah dengan 3 itu sama dengan 1. Kemudian 5 ditambah dengan negatif 4 itu sama dengan 1 dan seterusnya. Gitu ya ini. Nah, ini yang kemudian dari konsep fungsi tadi, maka akan menjadi seperti ini dan ini sehingga di sini disebutkan bahwa operasi jumlahan tadi merupakan operasi biner ya, termasuk dalam operasi biner. Banyak operasi yang lain yang termasuk juga operasi biner, tidak hanya operasi jumlah. Oke. Nah, operasi biner. Nah, dia punya karakteristik yang pertama adalah tertutup. Tertutup. Apa itu makna dari tertutup? Tertutup ini seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bilangan ini kan tadi skopnya pada bilangan bulat ya. Nah, kalau bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya juga tetap anggota bilangan bulat. Ya, ini bilangan bulat, ini kemudian ini juga bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Ini makna tertutup ya. Jadi kalau misalkan X, Y ya, ini anggota pada bilangan bulat, pada bilangan bulat, maka X ditambah Y juga tetap berada di dalam bilangan bulat. Ini makna tertutup. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ini tertutup dan juga tunggal hasil. Sebetulnya enggak jelas. Tunggal hasil. Nah, tunggal hasilnya itu gimana? Jadi ini karena merupakan suatu fungsi ya tadi, yang merupakan suatu fungsi, maka setiap pasangan yang di sebelah kiri ini selalu akan dipasangkan dengan tepat satu elemen di sebelah kanan. Ya karena merupakan fungsi tadi. Ya, jadi 1,3 akan pasangannya pasti 4. 4,0 itu pasti akan dipasangkan ke 4. Negatif 2,3 ini akan selalu ke 1. 1,2 akan selalu ke 3. 2,3 akan selalu ke 5. Ya, jadi itu tunggal hasil. Nggak ada misalkan sekarang 1,3, 4, kemudian besok 1,3 ke 5, nggak bisa. Ya, selalu kapanpun, dimanapun, ya. Kalau 1,3 itu akan selalu dipetakan ke 4. Nih, jadi itu tunggal hasil. Jadi tidak pernah ada hasil yang lainnya. Dari dulu 2 ditambah 3 ya selalu 5. Ya. Kemudian 7 ditambah 8 ya selalu 15. Ya. Nggak pernah berganti hasil, jadi selalu hasilnya sama, itu tunggal hasil. Sehingga dengan demikian operasi penjumlahan ini juga dikategorikan sebagai operasi biner. Ya, jadi itu intinya. Nah, kemudian sampai ke sini pun kita juga banyak menggunakan ini. Ya. Jadi objek matematika tadi, objek matematika yang selalu akan fokus pada himpunan dan fungsi. Sampai misalkan sekarang, misalkan Anda jadi mahasiswa pendidikan matematika, Anda belajar matematika, objek-objeknya ya selalu himpunan dan fungsi. Gitu ya. Oke, saya belajar geometri sekarang. Ya. Oke, sekarang. Kalau Anda belajar geometri, maka himpunan yang Anda hadapi adalah himpunan dari bangun-bangun datar, bangun-bangun ruang, ya. Kemudian bangun yang berdimensi, nah seperti itu. Nah, kemudian dalam bangun tadi ada tentunya bangun-bangun datar tadi akan merupakan sebuah himpunan dari vektor-vektor, himpunan titik, himpunan vektor, gitu ya.
Nah, kemudian operasi binarnya gimana? Operasi binarnya ya ada penjumlahan vektor. Ya. Jadi vektor A ditambah dengan vektor B. Ya. Jadi kan vektor A, misalkan sini. Kemudian vektor B di sini. Maka bagaimana hasil jumlahannya? Jumlahannya seperti ini. Nah, ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B dan seterusnya. Jadi operasi penjumlahan dalam vektor itu juga merupakan sebuah fungsi. Ya, sebuah fungsi yang nanti juga akan merupakan sebuah operasi binar. Ya, dua vektor itu selalu misalkan vektor-vektor yang dijumlahkan adalah vektor-vektor yang ada pada bangun datar misalkan. Ya, hasilnya juga vektor-vektor yang ada dalam bangun datar itu, dalam ruangan itu. Ya. Ini jadi nggak bisa kalau misalkan vektornya ada di bangun datar, kemudian hasilnya lalu keluar dari bangun tadi, nggak bisa. Jadi tetap berada di dalam area himpunan itu. Tertutup, kemudian tunggal hasil, ya, jadi tetap sama. Jadi sehingga dengan operasi jumlahan di dalam penjumlahan vektor itu juga merupakan operasi binar. Nah, itu sampai nanti misalkan kalau Anda bicara masalah kalkulus pun juga gitu ya. Jadi nanti di bagian ya mungkin agak pertengahan itu nanti akan Anda sudah mungkin di semester 1 ini sudah ada kalkulus ya, kalkulus 1 sudah. Ya, semester 1 sudah ada kalkulus. Kalkulus 1 ya masalah diferensiasi, kemudian kalkulus 2 nantinya integrasi, kemudian kalkulus lanjut gitu. Nah, itu yang Anda hadapi juga bilangan, himpunan bilangan. Himpunan apa? Kalau di dalam kalkulus kita skop bilangan yang kita hadapi adalah skop bilangan himpunan bilangan real gitu. Himpunan bilangan real. Kemudian nanti dalam skop himpunan bilangan real tadi, fungsi-fungsi yang kita hadapi itu juga fungsi-fungsi real. Ya. Hanya saja sekarang himpunan yang kita hadapi lebih kompleks lagi ya dalam kalkulus. Himpunan yang kita hadapi tidak hanya hanya satu himpunan tunggal saja, himpunan bilangan real enggak. Tapi juga himpunan fungsi-fungsinya, gitu ya. Jadi himpunan fungsi-fungsinya. Ya, jadi karena apa? Karena di dalam kalkulus, di dalam kita diferensiasi, melakukan operasi diferensiasi, operasi integrasi, itu yang kita hadapi adalah yang kita integralkan, yang kita diferensialkan itu adalah fungsi-fungsi, ya, fungsi sehingga himpunan yang kita hadapi adalah himpunan fungsi-fungsi tadi. Ya, kemudian fungsi-fungsi tadi ada yang dioperasikan, dijumlahkan, dikalikan, kemudian dibagi. Itu sama ya, jadi fungsinya di sana. Oke, jadi selalu objek matematika yang kita hadapi adalah terkait dengan himpunan dan fungsi itu ya, sehingga dengan demikian kalau misalkan kita Anda akan Anda membahas mengenai atau mempelajari ilmu matematika yang lebih advance lagi, maka kembali lagi jangan melupakan himpunan dan fungsi. Ya, nah, karena pernah terjadi juga ini ya dalam satu ujian disertasi ya statusnya sudah mau doktor ini sudah mau doktor diuji, lalu ditanya mengenai bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nggak bisa jawab ya. Padahal itu adalah suatu konsep himpunan yang paling dasar, ya. Jadi konsep himpunan bilangan, ya. Nah, ini sudah belajar, sudah mempelajari, ya sudah mau doktor, kemudian belajar materi matematika yang dipelajari sudah lebih advance, kemudian dikembalikan lagi, ya pada konsep dasar. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bentuknya A per B. Nah, lalu apa itu A dan B-nya? Lalu benarkah demikian? Nah, ini jadi konteks-konteks seperti itu yang perlu dipahami. Jadi artinya oke, kita bisa nanti belajar matematika itu lebih advance lagi, tetapi jangan melupakan apa yang landasan dasar itu ya. Jadi landasan dasarnya. Jadi himpunan-himpunan bilangan itu yang perlu kita benahi lagi, gitu. Sehingga
mungkin kita nanti akan dengan diagram lattice kita akan bisa tahu bagaimana struktur dari himpunan-himpunan bilangan itu, sehingga kita tidak lagi akan bicara misalkan ya, nanti akan lebih banyak lagi misalkan kalau di aljabar abstrak ya, di aljabar abstrak nanti di mata kuliah itu nanti akan di teori ring ya, jadi terkait dengan masalah topik field quotient nanti itu akan ini, jadi pada topik struktural aljabar itu ada yang namanya nanti ada yang field misalnya kurang bagus. Ini nanti yang digunakan sebagai contoh landasannya nanti adalah hubungan antara himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional. Jadi bagaimana struktur himpunan bilangan bulat dan bagaimana struktur himpunan bilangan rasional. Nah, selama ini kan kita coba kalau misalkan bagaimana relasi antara himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan rasional. Leoni sudah sepertinya di jurnalnya sudah ada ini relasi ya. Jadi di awal karakteristik itu dihubungkan karakteristik himpunan, lalu nanti pasangannya adalah relasi himpunan. Jadi kalau misalkan himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional ini relasinya gimana? Mohon izin menjawab, Bapak. Ya silakan, langsung aja. Iya, menurut saya bilangan bulat itu merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Jadi saya boleh berikan gini ya. Begini. Iya, Bapak. Ya kan? Oke. Ya. Oke. Apa yang sekarang sampai saat ini apa yang kita yang Anda pahami adalah ini. Jadi bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah subset pada himpunan bilangan rasional. Subset itu artinya apa sih? Operasi ini sudah, operasi himpunan. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Apa artinya kalau himpunan bilangan bulat itu adalah subset pada himpunan bilangan rasional? Apa artinya itu? Semua elemen yang pada himpunan Z itu terdapat pada himpunan Q. Iya, oke. Jadi ini artinya bahwa untuk setiap X elemen Z, maka X juga berada di dalam I, himpunan bilangan rasional. Nah, tetapi nah ini nanti di dalam konteks kalau misalkan Anda sudah masuk di aljabar abstrak, ternyata mereka itu bukan himpunan bagian secara langsung. Ya, himpunan bilangan bulat itu bukan himpunan bagian secara langsung. Kalau himpunan bagian secara langsung kan kita bisa lihat seperti ini, misalkan kalau A itu adalah misalkan 1, 2, 3, kemudian B itu adalah isinya 1, 2, 3, 4, 5, begitu. Maka kita bisa katakan bahwa A subset pada B. Itu. Dan ini dikatakan subset langsung, ya karena memang A itu nanti akan langsung berada di dalam B secara langsung. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini adalah ini B-nya, maka A-nya itu ada di sini, akan secara langsung seperti ini. Tetapi itu ternyata tidak terjadi pada hubungan antara himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional. Nah, nanti kita akan di dalam aljabar abstrak itu di dalam masalah field quotient ini, sebelumnya kita juga akan mengenal apa yang disebut sebagai isomorfisme. Ya, jadi isomorfisme. Jadi nanti strukturnya akan seperti ini sebenarnya. Ini ada bilangan rasional. Oke. Kemudian ini adalah bilangan bulat itu di sini. Itu. Nah, bilangan bulat ini ya, ini
katakanlah ini misalkan dipetakan dengan peta theta, ya, di mana theta z itu yang merupakan subset langsung pada bilangan rasional. Ini kondisinya nanti seperti itu. Nah, antara z dengan theta z ini, dengan pemetaan ini adalah pemetaan yang isomorfis. Ya, jadi merupakan pemetaan isomorfisme. Ya, sehingga dengan demikian kita katakan bahwa z itu akan isomorfis dengan theta z. Ya. Isomorfisme itu nanti akan mempertahankan yang disebut sebagai sifat-sifat struktural, itu akan dipertahankan. Jadi seperti misalkan, sehingga dengan demikian kalau theta z itu merupakan subset pada himpunan bilangan rasional, maka karena z itu isomorfis dengan theta z, maka ini kita bisa katakan bahwa z ini juga akan merupakan subset. Tapi ada catatannya, subset karena adanya isomorfisme. Ya, jadi z dengan theta z, gampangannya begini. Bilangan rasional itu apa sih? Himpunan bilangan rasional, kita katakan bilangan rasional, coba bilangan rasional itu apa? Nanti akan kelihatan itu nanti bahwa himpunan bilangan bulat itu bukan merupakan subset langsung pada himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional, coba bilangan rasional ada yang bisa jawab apa itu? Bilangan yang Izin baca. Ya silakan, Yulia. bilangan yang dapat dituliskan bentuk M per N, gitu Pak. M per N, terus M-nya apa, N-nya apa? M-nya itu pembilang, N-nya penyebut, dengan N-nya itu nggak boleh sama dengan 0, gitu. Oke. Lalu apa bedanya dengan pecahan? Pecahan. Rasional itu pecahan itu berada di dalam rasional, gitu loh, Pak. Bilangan pecahan itu termasuk bilangan rasional. Terus rasional itu sudah gimana sih? Jadi rasional itu Pak ada dibagi 2, pecahan sama bilangan bulat gitu. Pecahan dan bilangan bulat. Ya, rasional kan kayak dibagi 2 gitu Pak. Gitu. Jadi kalau pecahan itu katanya kalau rasional ini M per N. Lalu bilangan bulat kan enggak M per N. Iya ya. Nah. Bilangan bulat itu kan kalau Z itu bilangan bulat ya. Itu kan tadi ya, dan negatif 3 sendiri ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan rasional, bilangan rasional tidak boleh ada nolnya, Bapak. Tidak boleh ada nolnya? Boleh. Boleh. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Benar. Kata saya. Nah, kemudian enggak, soalnya gini, yang tadi yang ya Julia katakan tadi, ini hampir masuk di sini mengenai definisi bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah himpunan ya yang berisikan bilangan yang bisa berbentuk ini ya. Jadi bisa dinyatakan tadi sudah bisa dinyatakan sebagai misalkan A per B begitu ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B sedemikian hingga A dan B itu berada dalam bilangan bulat, dan yang penting, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0.
konteks dari bilangan rasional. Sehingga semua bilangan rasional itu harus dapat dinyatakan sebagai A per B. Ya, ini. Ya, nanti akan lalu kalau misalkan A per B itu berarti gimana itu A per B? Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa kalau begitu himpunan bilangan bulat itu tidak secara langsung itu menjadi subset pada bilangan rasional. Ya, jadi ini tadi subsetnya karena ini. Ya, karena adanya isomorfisme. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sini himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat. Ini ada 0, ada negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3 gitu kan. Kemudian ada dan seterusnya ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Ini dan bilangan bulat. Nah, sementara kalau di dalam bilangan rasional, nah ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi, misalkan seperti ini. Ada yang ini 0 per 1. Ada negatif 1 per 1. Kemudian ada negatif 2 per 1. Ada negatif 3 per 1. Kemudian ada 1 per 1. Ada 2 per 1. Ada 3 per 1. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai, nah yang di sini aja, yang di sini saja. Nah, di sini. Ini yang kita sebut sebagai tadi theta set tadi. Ya, ini adalah theta set. Yang merupakan himpunan bagian langsung dalam himpunan bilangan rasional. Yang lainnya banyak. Yang tadi misalkan ada negatif 3 per 2 atau 2 per berapa? Per 3 atau ada juga 1 per 2, ada 2 per 4, ya. Ada 3 per 5 dan seterusnya. Ini. Nah, tapi yang untuk bilangan bulat nanti mereka akan isomorfis dengan yang ini, dengan theta set. Itu. Ya, sehingga dengan demikian himpunan bilangan bulat itu bukan merupakan subset langsung ya, sebagaimana seperti misalkan ini A dan B ini. Ya, kalau ini subset langsung ya. Jadi kalau A-nya 1 2 3, B-nya 1 2 3 4 5 ya berarti oke. Nah, itu subset langsung pada itu. Tapi kalau misalkan antara bilangan rasional dan bilangan bulat tidak bisa langsung ya, subset langsung seperti itu tidak bisa, tapi dia subset karena adanya suatu isomorfisme. Karena ini misalkan negatif 3 itu dipetakan pada negatif 3 per 1, negatif 2 dipetakan kepada negatif 2 per 1, negatif 1 dengan negatif 1 per 1, 0 dengan 0 per 1, 1 dengan 1 per 1, 2 dengan 2 per 1, dan seterusnya seperti ini. Sehingga dengan demikian Z ini akan isomorfis, ya. Z akan isomorfis dengan theta Z. Nah, karena theta Z itu adalah himpunan bagian langsung dari bilangan rasional, maka karena Z dengan theta Z isomorfis, maka bisa kita katakan bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah subset pada himpunan bilangan rasional karena adanya suatu isomorfisme. Begitu ya. Jadi tes. Bentar. Suara saya udah. Oke, suara saya sudah masuk. Begitu ya. Jadi intinya kalau misalkan itu relasi ya, relasi antara himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan rasional. Itu ya. Jadi sehingga nanti akan lebih lanjut lagi ya, bahwa kita nanti akan bisa mengatakan bahwa setengah dan 2/4 itu gimana? Sama atau enggak? Misalkan ini dalam suku bilangan rasional. Setengah dan 2/4. Nah, dari dulu kita diajari bahwa setengah dan 2/4 itu sama ya. Ini ya.
setengah dan 2/4 itu sama. Tapi oke, itu sebagai pengetahuan kita di pada pendahuluan supaya kita nanti akan bisa lebih mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Ini ya, setengah sama dengan 2/4. Tapi sebenarnya yang sama itu bukan setengah dan 2/4-nya. Kalau setengah dan 2/4 itu adalah himpunan yang berbeda, kan itu adalah bilangan rasional yang berbeda. Ya, satunya kan karena konteksnya setengah itu kan satu yang dibagi dua. Anda punya satu objek, ya, Anda punya satu objek yang kemudian dipotong dipecah menjadi dua. Begitu. Kalau 2/4 itu beda. Anda punya dua objek, di mana dua objek tadi lalu dipecah menjadi 4. Ya, dipecah menjadi 4. Itu adalah dua konteks yang berbeda. Jadi sehingga setengah dan 2/4 itu sebenarnya berbeda. Yang sama itu apa? Yang sama itu, nah ini kalau ada gini. Nah, yang sama itu adalah kelas mereka itu sama. Kelas setengah dengan kelas 2/4 itu sama. Sementara karena mereka kelasnya sama, karena setengah itu nanti akan ekivalen dengan 2/4. Oke, kalau ekivalen oke. Jadi setengah dan 2/4 itu ekivalen. Ya, sehingga karena mereka ekivalen, maka ini akan setengah, ini akan sama dengan 2/4. Oke, nanti akan kita belajar lagi pada relasi, ya, relasi nanti kita punya relasi ekivalensi, ya, relasi ekivalensi. Sehingga karena relasi ekivalensi itu, maka kemudian kelas yang dibangun oleh dua objek yang berrelasi ekivalen tadi, yang ekivalen tadi, ini adalah dua kelas yang sama. Sehingga ini, ya, sebenarnya kalau konteks yang benar adalah seperti ini. Ya, karena setengah dan 2/4 itu ekivalen, maka kelas setengah dengan kelas 2/4 itu akan menjadi kelas yang sama. Ya, tapi selama ini kita pemahamannya adalah setengah sama dengan 2/4. Oke, enggak apa-apa. Dengan artian kita harus memahami bahwa yang sama itu adalah kelasnya, bukan objeknya, elemen yang tunggal tadi. Ya, kalau elemen tunggalnya itu mereka berekivalen satu sama lain. Oke, itu terkait dengan objek-objek bilangan, ya. Jadi intinya itu, saudara. Jadi bahwa apa yang kita pelajari, ya, kita dalam matematika objeknya itu adalah objek himpunan dan fungsi. Ya, jadi objeknya adalah himpunan dan fungsi, sehingga kalau himpunan dan fungsi, lalu kita nanti akan bicara lebih lanjut lagi tentang bagaimana fungsinya, bagaimana himpunannya, sehingga dengan demikian kita akan selalu fokus di situ. Dan jangan lupa apa yang Anda pelajari dengan Bu Leoni itu akan Anda pakai terus, ya, ini. Kenapa? Itu adalah logika matematika. Logika matematika. Di situ Anda bagaimana merumuskan atau memutuskan pernyataan ini benar atau salah, kemudian bagaimana nilai kebenarannya, mana itu tautologi, mana itu kontradiksi, lalu bagaimana implikasi itu bagaimana, ya. Jadi sehingga dengan demikian kalau misalkan kita memahami logika tadi, maka untuk selanjutnya kalau di dalam matematika nanti Anda akan banyak menemui adanya definisi, teorema, aksioma, ya. Dan di mana dalam teorema kalau Anda bertemu dengan teorema, Anda harus buktikan teorema itu, ya. Itu teorema tadi kan pada intinya merupakan sebuah implikasi, ya. Jika ini maka ini, nah, jika X maka Y. Nah, maka kalau diketahui X, buktikan terjadi Y. Nah, itu pembuktian di dalam matematika, di dalam teorema matematika itu. Ya, ini sehingga jangan lupa, ya, jadi tetap terus sampai nanti, bahkan nanti kalau misalkan Anda ketemu saya lagi di mata kuliah aljabar abstrak itu, yaitu akhirnya yang dipakai alatnya ya logika matematika itu untuk membuktikan, untuk memberikan narasi, memberikan deskripsi dari suatu pernyataan itu
Ya, itu logika tadi yang dipakai. Apakah ini benar atau salah? Itu logika itu yang digunakan untuk menguji. Begitu ya ini. Oke, kita kembali lagi. Ya, ini konteks saya sekarang himpunan. Ya. Himpunan juga demikian. Ya. Nanti di dalam struktural aljabar, di dalam aljabar abstrak, Anda akan dibawa, nanti ada banyak sekali struktural aljabar yang harus Anda pelajari, seperti misalkan mulai dari struktur grup, kemudian struktur ring, struktur integral domain, struktur field, kemudian di dalam field itu nanti kemudian akan dipakai juga di aljabar linear untuk membahas mengenai ruang vektor. Nah, itu pun juga nanti untuk melihat itu semua, itu kan ruang vektor itu kan pada intinya juga merupakan sebuah himpunan. Grup itu pada intinya juga sebuah himpunan. Field, integral domain, kemudian ring itu juga merupakan intinya sebuah grup. Sehingga kalau misalkan Anda diminta untuk oke, buktikan bahwa dua ring ini sama, buktikan bahwa dua grup itu sama, maka ya akhirnya bagaimana kita membuktikan bahwa dua grup itu sama, dua ring itu sama, dua ruang vektor itu sama. Ya kita kembalikan pada apa prinsip mereka. Prinsipnya mereka adalah merupakan sebuah himpunan. Ya akhirnya sama halnya kalau misalkan kita diminta untuk membuktikan misalkan buktikan bahwa dua grup ini sama misalkan. Ya akhirnya kita sama halnya kalau kita kembali membuktikan bahwa dua himpunan itu sama. Ya, bagaimana kita membuktikan dua himpunan itu sama? Kayaknya operasi himpunan sudah relasi himpunan sudah diajarkan ini. Dua himpunan yang sama. A sama dengan B itu kalau A sama dengan B. Kalau A subset dari B dan B subset. Iya, nah, betul. Jadi kalau misalkan himpunan A itu sama dengan himpunan B itu jika A sub B dan B. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan lupa. Nanti pun misalkan kalau ketemu misalkan konteks struktur aljabaran yang lebih advance, tadi saya katakan seperti misalkan struktur field, struktur ring, integral domain atau grup misalkan. Maka kalau misalkan pertanyaannya adalah buktikan bahwa dua grup ini sama, ya intinya seperti ini. Kembali lagi pada konteks himpunan lagi. Bagaimana kita membuktikan himpunan yang sama. Jadi tetap seperti itu. Jadi sehingga mengapa ini mengenai logika dan teori himpunan itu ditempatkan di semester yang pertama, karena nanti untuk yang semester-semester lanjutan ini konsep-konsep ini tetap dipakai untuk selanjutnya, sehingga perlu ini kita tetap berpegangan, berpatokan, karena orang matematika itu terkenal disiplin gitu ya. Jadi terkenal disiplin, jadi artinya kalau sudah ini prinsipnya seperti ini, ya ini yang dipakai. Ya, terus seperti itu. Ya, ini misalkan di Fasilkom ya, di ilmu komputer, di matematika dasarnya ya yang diberikan ya logika dan teori himpunan juga di situ ya terkait dengan itu. Sehingga dengan demikian, karena apalagi ilmu komputer itu merupakan anak buah dari matematika ya. Jadi sehingga saya dan Prof. Lamin itu dipindahkan ke Fasilkom ya, karena memang Fasilkom ilmu komputer itu masih berada di bawah, merupakan bagian dari ilmu matematika juga. Oke, itu terkait dengan beberapa hal yang perlu Anda cermati nantinya. Oke, kita lanjutkan lagi pada share berikutnya. Ini tadi kita sudah sampai di sini. Oke, himpunan ya. Jadi himpunan adalah konsep dasar dari semua cabang matematika. Jadi konsep itu termasuk juga nanti fungsi dan objek dalam matematika itu semuanya abstrak. Objek dalam matematika itu semuanya abstrak. Nah, ya saja sekarang ini kalau masa abstrak. Kalau 25 ya kita tahu 25 misalnya bilangan. Semua bilangan itu abstrak. Dua itu yang bagaimana? Oh, dua itu yang begini. Oh, bukan. Ini adalah coretan atau
coretan spidol di di PowerPoint. 3 itu bagaimana? 3 itu yang ini. Bukan, ini adalah gambaran ballpoint atau spidol di PowerPoint seperti itu. Lalu bagaimana? 2 itu yang bagaimana? Nah, sehingga pada Anda mungkin masih ingat dulu awal-awal belajar matematika, belajar bilangan, gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh guru Anda? Ya pasti mereka akan menunjukkan pada Anda misalkan ada himpunan, objek himpunan lagi, himpunan yang isinya 2 kursi. Kemudian himpunan yang isinya 2 orang. Ada himpunan yang isinya pohon kelapa ada 2 pohon kelapa. Kita baca ini pohon kelapa walaupun tidak seperti pohon kelapa. Ya, ini. Kemudian himpunan apa lagi? Mobil. Nah, mobil. Ada 2 mobil. Nah, seperti ini. Kemudian, akhirnya apa? Dengan diberikan ilustrasi-ilustrasi himpunan yang terdiri, sehingga kemudian akan muncul berapa banyaknya. Oh, ini 2. Lalu 2 itu yang bagaimana? 2 itu dilambangkan dengan ini. Nah, seperti ini, lambang bilangan 2. 3 juga demikian. Sehingga dengan demikian bilangan semua itu abstrak, ya. Jadi konsep abstrak. Hanya saja kemudian begitu kita sudah mengenal konsep dari 2 tadi, maka kemudian kita akan mudah untuk mau bilang, akan memahami itu. Ya, contohnya aja dulu. Misalkan siswa yang belum begitu paham mengenai arti bilangan gitu ya. Misalkan dapat ujian misalkan dites, lalu hasilnya dikasih dapat nilai 4. Bagi mereka yang belum mengenal konsep bilangan dengan baik ya, santai-santai aja itu 4. Tapi berbeda kalau misalkan anak yang kelasnya sudah lebih tinggi lagi tahu bahwa dapat berapa? Dapat 10, senang sekali dia. Dapat 8, dapat 9, senang. Tapi begitu dia dapat 4, dapat 3, sedih. Berarti ini sudah mengenal, sudah konsep abstrak bilangan tadi sudah menjadi konkret di pemikiran mereka, begitu. Sehingga yang konkret itu di pemikiran kita, tapi sebenarnya objeknya masih objek abstrak. Kemudian misalkan kalau objek ini himpunan persegi panjang, ya geometri persegi panjang. Persegi panjang itu yang gimana sih? Persegi panjang itulah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yang keempat sisinya tegak lurus, dan seperti itu. Nah, lalu apa? Itu juga masih konsep abstrak, ya. Maka kalau untuk mengajarkan supaya jadi pemikiran yang konkret di kita, maka kemudian guru biasanya menunjukkan ini listnya papan tulis, kemudian kusennya pintu, pinggirannya tegel, ya. Ini pinggirannya meja, ya. Sehingga akan terekam itu ternyata punya karakter yang sama. Kalau begitu yang namanya persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang gini. Nah, jadi semuanya objeknya abstrak dalam matematik, sehingga diperlukan suatu hal yang ilustrasi-ilustrasi konkret untuk memberikan pendekatannya. Oke, kapasitas himpunan dalam matematika tadi sudah Anda sudah bisa mendefinisikannya. Well defined itu juga sama. Jadi kita terkait dengan karakteristik tadi, ya. Jadi bahwa objek-objek yang ada di dalam himpunan itu harus bisa dibedakan antara mana yang anggota dan mana yang bukan anggota. Oke, ekspresi himpunan saya kira ini sejak SD ini sudah jadi bisa dengan kurung kurawal, bisa dengan pendefinisian, ya, bisa dengan menggunakan mendaftar elemen-elemennya. Oke, ekspresi tidak masalah. Oke, kumpulan saya kira ini nggak perlu. Terus ini ekspresi himpunan sama. Ini yang saya kira ini sudah diberikan oleh Bu Leoni. Himpunan berpotongan, kemudian himpunan saling lepas, himpunan ekivalen, ya.
Kalau misalkan apa? Banyak elemennya sama. Kemudian himpunan bagian. Nah, ini kita masuk sini aja. Himpunan bagian. Jadi tadi sudah disebutkan ya, misalkan A, himpunan bagian B itu kalau misalkan anggota-anggota di A itu adalah anggota-anggota di B. Ini. Ada juga himpunan yang sejati dan tak sejati. Ya, himpunan sejati itu yang bukan yang proper, bukan yang apa, bukan yang himpunan itu sendiri atau himpunan ini yang berisi himpunan kosong. Himpunan kosong itu berada di semuanya. Nah, untuk melihat itu suatu struktur himpunan, maka kita punya ilustrasi menarik untuk melihat struktur himpunan kuasa. Ya. Kalau himpunan kuasa itu apa? Himpunan kuasa itu yang mungkin sudah saya kira himpunan kuasa juga Anda sudah pernah mendapatkan ya definisinya. Oke. Maaf, ini internet saya terputus sehingga makanya tadi kok ada yang tidur, ada yang nggak dengar saya berarti ya. Ini itu. Baik, mohon maaf ini tadi ada apa jaringan internetnya terputus. Sekarang kita sudah kembali lagi, kita masuk lagi ke share screen yang ini. Ya, oke. Di sini diagram lattice ya, kita sudah sampai pada diagram lattice tadi untuk melihat struktur. Misalkan ini himpunan S isinya ABC ya, maka S akan memiliki 8 macam himpunan bagian. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan himpunan bagian tadi? Banyaknya himpunan bagian. Oke, saya 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Itu dari mana tuh? N-nya jumlah dari elemen S. Ya, kok bisa? Kok bisa? Gimana caranya? Katakanlah ini, saya punya himpunan S, jangan himpunan S, tadi sudah himpunan S lagi. Himpunan A, gitu ya. Himpunan A isinya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Ini. Kira-kira himpunan kuasanya itu himpunan kuasa, jadi himpunan keluarga dari himpunan bagian dari himpunan A itu ada berapa anggotanya? 16. Oke. Didapat dari 2 pangkat 4. Kok bisa rumusnya 2 pangkat 4? Oh, kalau dipecah-pecah himpunan bagiannya mendapatkan 16 macam himpunan. Dipecah-pecah. Kayak yang himpunan bagian 1 sendiri terus 2 sendiri gitu. 1 dipecah jadi 1 gini, 1 1. 2 jadi 2 terus gini, dipecah gini. Hah? Gimana? Intinya apa ya? Kita menggunakan bagaimana munculnya bisa kalau misalkan banyak anggotanya 4 berarti nanti 2 pangkat 4, banyak anggotanya 3 berarti 2 pangkat 3 jadi 8, banyak anggotanya N 2 pangkat N gitu ya. Nah, maka di dalam bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah subset atau suatu himpunan. Oke, katakanlah ini ya. Jadi kita ilustrasikan ini aja. Kalau kita ilustrasikan ini, maka kita mau mengkonstruksi sebuah subhimpunan. Kita mau bangun subhimpunan dari himpunan A. Nah, maka di dalam kita membangun subhimpunan A, sebuah subhimpunan A, maka ke semua anggota itu harus kita beri porsi atau
kesempatan yang sama untuk masuk dalam sebuah subhimpunan. Ya, jadi sehingga kita punya, misalkan kita mau bikin subhimpunan untuk subhimpunan A. Berarti kita bangun ini, kemudian kita sediai 4 tempat. Nah, kita sediai 4 tempat. Nah, ini. Jadi ada 4 tempat yang bisa ditempati. Ini ya. 4 tempat yang disediakan. Jadi artinya tempat yang pertama itu nanti untuk anggota 1, ya. Tempat yang kedua itu untuk elemen 2, tempat yang ketiga untuk elemen ketiga, dan tempat yang keempat nanti untuk elemen yang keempat. Begitu. Nah, lalu kita tanya masing-masing ini, ayo 1, mau nggak jadi anggota subhimpunan? Enggak. Oh, berarti dia nggak mau. Terus 2, mau nggak jadi anggota subhimpunan? Mau. Nah, berarti centang di sini. 3, mau nggak jadi anggota subhimpunan? Mau. Oke, centang lagi. 4, mau atau tidak? Nggak mau. Kenapa? Sehingga subhimpunan yang terjadi adalah 2 dan 3. Atau misalkan lagi, ya, kalau misalkan kita bangun subhimpunan berikutnya, 1 mau nggak jadi subhimpunan ini masuk? Mau, centang. 2 mau nggak? Nggak mau. Dah, lah. 3 mau nggak? Mau, centang lagi. 4 mau nggak? Nggak. Oke, sehingga kita punya 1 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Nah, sehingga untuk membentuk suatu subhimpunan, ya, kita punya 4 cara, ya. Jadi kita punya 4 langkah ini, dan di masing-masing langkah itu kemungkinannya hanya ada 2. Nah, di sini aja 2 kemungkinan, ya, artinya 2 kemungkinan itu 1 itu mungkin masuk atau enggak masuk di sini. Ya, jadi bisa 1 masuk atau 1 tidak masuk. Ada 2 kemungkinan saja. Kemudian yang di tempat yang kedua juga ada 2 kemungkinan. Jadi bilangan 2 itu masuk atau tidak masuk di sini. Sehingga ada 2 kemungkinan. Di sini juga ada 2 kemungkinan ya atau tidak. Di sini juga ada kemungkinan ya atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan prinsip perkalian, maka ini semua dipakai. Ya, sehingga akhirnya berapa banyak? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga ada 2 pangkat 4. Sehingga secara umum kalau misalkan A itu punya adalah A1, A2 sampai dengan AN, ya, maka untuk membuat sebuah himpunan bagian, ya, maka ya kita ini harus ada sebanyak ini, sebanyak N, ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 sampai dengan N langkah. Dan setiap langkah, setiap step itu hanya ada 2 kemungkinan, yakni misalkan A1, mau nggak, ya atau tidak. Hanya ada 2 jawaban, ya atau tidak. Di sini 2, di sini 2, dan seterusnya. Sehingga secara keseluruhan subhimpunan yang terbentuk ini ada 2 pangkat N. Begitu, ya. Jadi ini. Nanti ini di apa? Kalau Anda ketemu, ini adalah pelajaran di matematika diskrit. Ya, jadi kalau misalkan Anda nanti nempuh matematika diskrit, ya tahu apa? Kalau enggak nanti di sebelum ada teori graf itu biasanya ini di kombinatorik, ya, matematik kombinatorik ini nanti ini ada prinsip penjumlahan, prinsip perkalian. Oke, kita kembali lagi ke ini ke sini tadi mana kan? Kalau kita bicara masalah diagram lattice, ya, sehingga kalau diagram lattice ini adalah sebuah pohon yang menunjukkan struktur himpunan bagian dalam sebuah himpunan tadi. Ya, satu pohon. Ya. Kita berhenti sampai jam berapa ya? Jam 2, Bapak. 14.10, Bapak. Sampai 14.10 ya. Oh, oke, masih longgar.
14, 10. Oh, masih lama. Ya, oke. Jadi seperti itu. Diagram lattice adalah sebuah pohon yang menunjuk struktur himpunan bagian dalam sebuah himpunan. Nah, contohnya, buatlah diagram lattice untuk himpunan S pada contoh yang di samping. Saya kira cukup mudah ini untuk membuat diagram lattice ini. Ya, jadi ini S isinya adalah A, B, C, lalu isinya ada 8 macam himpunan bagian, dan ini merupakan, kalau ini kita beri simbol kurung kurawal di akhir dan juga di awal seperti ini, maka itu sudah menjadi sebuah himpunan kuasa. Jadi himpunan dari keluarga-keluarga himpunan bagian dari himpunan S. Ya, jadi himpunan kuasa dari himpunan S itu isinya adalah 8, jadi 2 pangkat N, ya, 2 pangkat N ini. Nah, diagram lattice itu untuk menunjukkan ini, ya, diagram lattice. Jadi misalkan di sini yang pertama adalah S, gitu ya. S sendiri, isinya, kemudian ada turun lagi elemen yang apa namanya himpunan bilangan yang isinya 2, yakni ini ada A, B. Seperti ini, kemudian lagi ada AC, kemudian ada lagi BC, ya, isi 2 elemen, ya. Jadi ada cara mengkonstruksinya sama semua tadi. Oke, kemudian dari sini ada ini tadi kan isinya S, ya, yang isinya ABC tadi semua isinya. Kemudian himpunan bilangan, himpunan bagian yang isinya 1 elemen, ya, yang isinya hanya A saja. Ini ada A di sini, kemudian ada B di sini, kemudian ada C. Nah, ini. Maka ini akan bisa konstruksinya seperti ini. A ini merupakan himpunan bagian untuk ini. Nah, di sini dia merupakan himpunan bagian di sini. Tadi di sini juga ada seperti ini. Kemudian A ini juga himpunan bagian di sini yang kedua. Oke, kemudian B ini himpunan bagian yang di sini. Nah, kemudian juga dengan yang ini. Nah, sementara C itu himpunan bagian yang di sini dan juga himpunan bagian di sini. Oke, nah semuanya itu mengerucut di himpunan Oke, jadi di sini ada himpunan bilangan, himpunan kosong. Dan himpunan kosong itu merupakan subset dari semua. Ya. Himpunan kosong ini merupakan subset dari semua. Jadi semua himpunan itu pasti akan punya himpunan bagian yang disebut sebagai himpunan kosong. Jadi ini adalah diagram lattice. Ya. Jadi yang disebut sebagai diagram lattice, yang ini merupakan suatu pohon sini yang memetakan, menunjuk struktur himpunan bagian dalam suatu himpunan. Ini. Oke, jadi ada ini S, jadi ABC, kemudian himpunan di bagian di layer yang kedua atau lapisan yang kedua adalah sub himpunan yang isinya 2 elemen, kemudian layer yang ketiga sub himpunan yang isinya 1 elemen, kemudian layer yang terakhir itu paling bawah itu yang tidak punya elemen. Himpunan kosong, di artinya. Nah, diagram lattice nanti juga akan apa namanya akan bermanfaat bagi kita, ya, di struktur seperti ini. Terutama nanti kalau kita mau cari struktur subgroup, struktur dari subring, subdomain, ya, atau subfield, ya. Atau sub ruang vektor juga kalau di dalam aljabar linear. Ini akan sangat penting kita untuk melihat. Nah,
Kemudian di sini tadi ada yang disebut sebagai himpunan bagian tak sejati atau improper subset dan himpunan bagian yang sejati. Ya. Sehingga kalau himpunan bagian yang sejati, kalau dalam struktur ini ditempati di sini. Ini adalah himpunan bagian yang sejati. Jadi yang ini himpunan bagian yang sejati. Sementara yang di sini bukan, improper. Jadi ini adalah improper atau himpunan bagian yang tak sejati. Ini hadirnya sendiri. Sementara kalau yang ini, yang himpunan kosong itu himpunan bagian yang trivial. Ya. Jadi himpunan improper atau himpunan bagian yang tak sejati adalah himpunan itu sendiri. Ya, jadi kalau S, A, B, C, maka himpunan yang anggotanya A, B, C adalah himpunan bagian yang tak sejati atau himpunan bagian yang improper. Ya, ini improper, ini tak sejati. Tak sejati. Ya, jadi sementara kalau himpunan kosong itu adalah himpunan bagian yang improper. Ya, himpunan bagian yang trivial. Ya, himpunan kosong itulah himpunan yang trivial. Karena apa dikatakan trivial? Karena himpunan kosong itu nantinya akan bisa menjadi himpunan bagian untuk semua himpunan. Ya, himpunan bilangan real ya punya himpunan bagian yang namanya himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu juga masuk dalam himpunan bagian himpunan bilangan bulat. Himpunan kosong nanti juga akan masuk dalam sebagai himpunan bagian dari bilangan himpunan bilangan real, himpunan fungsi, pokoknya semua himpunan itu pasti punya himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Sehingga dengan demikian himpunan kosong itu disebut sebagai himpunan bagian yang trivial. Nah, sementara yang di tengah ini yang kita sebut sebagai himpunan proper non trivial. Ya, ini adalah proper non trivial. Sehingga sebenarnya ini tadi yang trivial tadi juga merupakan himpunan yang proper juga, ya, jadi himpunan yang sejati juga. Ya, tetapi secara khusus ini yang proper non trivial itu di tengah-tengah. Jadi ini adalah himpunan bagian yang sejati yang bukan trivial. Ini yang isinya 1 dan 2 elemen di sini. Oke, sehingga nanti Anda akan mudah saja kalau misalkan tadi kita punya ini yang isinya 4 tadi ya. Ini isinya 4 tadi di mana tadi? Oke, di sini isinya 4. Oke, jadi kalau misalkan A isinya adalah 1, 2, 3, 4, ya maka tadi ada 16 ya, ada 16 subset, ya, yang isinya adalah A itu sendiri. Kemudian yang isinya 3, ya, jadi isinya layer kedua itu isinya 3. Ya, ini misalkan 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 4. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 1, 3, 4. Ini sudah selesai. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1. 2, 3, 4, Bapak. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 3 sudah, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya yang isinya 2 ada 1, 2. Kemudian ada 1, 3, lalu ada 1, 4, ada 2, 3. Kemudian ada 2, 4, lalu ada 3, 4. Oke, kemudian yang isinya 1, ya 1, 2, 3, 4 tadi 1, kemudian 2,
Nah, kemudian 3, kemudian 4. Ya, yang paling bawah ini himpunan kosong. Ya, sehingga dengan demikian Anda bisa bikin ini strukturnya. Yang jelas yang ini pasti akan masuk ke A semua, ya seperti ini. Nah, tinggal 1, 2. 1, 2 itu ada di sini dan ada di sini. 1, 3. 1, 3 itu ada di sini dan ada di sini. Oke. 1, 4. 1, 4 ini ada di sini dan juga di sini. Kemudian 2, 3. Wih, 2, 3 ada di sini juga, ya, ada di sini dan juga ada di sini. Nah, agak jauh. Lalu 2, 4, ya, 2, 4 ada di sini dan juga ada di sini. Nah, 2, 4, 3, 4 ini ada di sini dan juga ada di sini. Oke, silakan nanti digambar lebih rapi lagi. 1 ini masuk ke sini juga, masuk ke sini. 2 ini masuk sini. Kemudian juga di sini ada 3 dan di sini juga ada 2. 3 ini ke sini. Lalu ada di sini juga, kemudian ada juga di sini. 4 ada di sini, ada di sini, kemudian ada di sini. Ya, kemudian yang terakhir ini. Nah, seperti itu. Ini adalah suatu struktur diagram lattice untuk subset. Nanti akan beda lagi kalau misalkan untuk subgroup, untuk subring, untuk sub ruang vektor dan sebagainya. Oke, nah seperti ini. Baik, jadi itu adalah diagram lattice, ya, diagram lattice untuk yang bisa digunakan untuk melihat struktur, ya, sehingga nanti Anda bisa juga membedakan antara yang improper, ya, pasjati, proper, non trivial, kemudian juga trivial. Ini. Kemudian himpunan kuasa. Tadi sudah kita bicara mengenai himpunan kuasa, jadi kalau isinya 4 ya berarti ada tadi 1, 2, 3, 4 itu berarti ada isinya ada 16 ya, 2 pangkat 4. Kemudian buatlah diagram lattice untuk himpunan A yang di samping tadi sudah kita buat. Kemudian terkait dengan himpunan bagian ini, maka coba ini himpunan buktikan bahwa jika M himpunan bagian pada himpunan kosong, maka buktikan bahwa M adalah sama dengan himpunan kosong. Gimana? Dengan sangat mudah ini ya, jadi karena untuk katakanlah kalau kita diminta untuk membuktikan maka, ya, makanya di sini adalah ya, ini diminta membuktikan M itu adalah sama dengan himpunan kosong. Ya, tinggal satu aja yang jadi kalau diketahui M subset himpunan kosong dan kemudian secara fakta ya, himpunan kosong itu akan menjadi subset di semua himpunan termasuk himpunan M, ya, sehingga kalau karena mereka sudah saling subset maka terbukti sudah kalau M adalah sama dengan himpunan kosong. Oke, berikutnya ini jika K subset himpunan L, L subset himpunan M dan M subset himpunan K, maka buktikan K ini sama dengan M. Ini gampang aja ini. K subset himpunan L, L subset himpunan M, ya, karena sifat transitif, ya, sifat transitif, maka berarti K subset M. Ya, jadi K subset M dan M subset K, maka betul K sama dengan M. Nah, kemudian berikutnya ini, ya, buatlah diagram lattice untuk menunjukkan relasi antara ini himpunan bangun datar segi 4 ya, pada contoh 3 ya, diagram lattice. IP itu himpunan jajar genjang, Q belah ketupat, R persegi, T persegi panjang.
Kira-kira gimana? Ada jajar genjang, P jajar genjang, kemudian Q belah ketupat, lalu R persegi, kemudian T ini persegi panjang. Kira-kira bagaimana ini? Apa? Jajar genjang belah ketupat. Saya tulis dulu. Belah ketupat persegi panjang. Oke. Jadi kalau P tadi himpunan dari apa tadi? Persegi panjang ya, persegi panjang. Di sini aja. Jadi P itu adalah himpunan dari persegi panjang, kemudian Q tadi apa? Belah ketupat ya. Mohon maaf Bapak, Ya. untuk yang P itu jajar genjang. Oh, jajar genjang. Nggih. P jajar genjang. Genjang lalu Q belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Oke, belah ketupat. Kemudian R Persegi. Persegi. Oke. persegi. Kemudian UPGRS T. T. Bukan S, Pak. OT. Persegi. T Bapak. Betul, betul ya? T Ya. apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Panjang. Nah, ini Bapak, ini kita harus punya pengetahuan ini di bangun datar, persegi, jajar genjang, kemudian belah ketupat, persegi panjang. Ini mereka berada dalam apa? Terah keluarga apa ini? Bangun datar segi Persegi 4. Segi empat. Ya, berarti di atas itu ada segi 4 ya. Segi 4. Segi 4, kemudian segi 4 lalu ada apa lagi? Nah, ini antara jajar genjang, persegi panjang. Jajar genjang. Ditinjau dari sifat-sifatnya mungkin Bapak. Iya. Sifat-sifatnya gimana? Dari segi 4 lalu sisi-sisinya, Bapak. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. ya, segi 4 itu nanti di klaster dalam berapa kelas? Gimana? Ada berapa kelas dalam segi 4? Ada yang tak beraturan? Ada yang beraturan? Peraturan. Ada yang, nah, jadi gimana? Kira-kira kalau misalkan ini dulu ya, yang ini antara keempat ini aja, antara keempat ini, gimana hubungan mereka, ya, sehingga kita nanti bisa membangun sebuah diagram lapis untuk mereka. Kira-kira persegi panjang dengan persegi. G. Iya dalam persegi. Apanya? Apa Sudutnya. apanya? Ukuran Sisi. sudutnya. Sisi dan sudutnya sama. Ya, Panjang dan sama tapi besar. gimana kita menyusunnya? Kita buat T, Di kemudian ke R. Iya. Iya. Atau dibalik, R ke R ke T. R ke T. R bagian dari Bagian R subset T. R subset T. ya, R subset T, kemudian
Kalau kemudian belah ketupat, Q subset P. ya. Q Q subset P. subset P. Oke, kita punya juga Q subset P. Benar. Kalau yang ini salah. Terus Q subset P. Lalu belah ketupat. Lalu hubungannya T ke Q atau R ke Q. Panjangnya sisinya mungkin. R ke G. Jajar genjang. Itu pokoknya kalau jajar genjang dia punya dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jajar genjang ya. Nah, kalau begitu, kalau jajar genjang itu adalah punya dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, maka bagaimana dengan persegi panjang? Keempatnya sama panjang. Oh, Persegi panjang. panjang, Panjang. bukan persegi. Berhadapan sama panjang. ya, persegi panjang. Iya. Nah, boleh nggak saya bilang kalau T itu ke sini? Nah, Boleh. himpunan bagiannya ke P. Tidak boleh, Bapak. Boleh. 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 Boleh? Boleh. Boleh. Nah, oke. Terus, oke, kalau begitu boleh enggak R ke G. R ke Q atau Q ke R? R G. R ke R ke G. R ke G. R ke Q atau Q ke R? R ke G. R ke G. Ya, gimana? R ke G. Oke. Ya, jadi mesti ada ini ya. Kita bisa melihat di sini. Jadi kalau segi 4 ya tadi, segi 4. Segi 4 itu ada yang tak beraturan. Pokoknya tak beraturan. Tidak dimasukkan kemana-mana. Tak beraturan. Beraturan. Kemudian Anda ingat masih ada kelasnya yang namanya trapesium. Trapesium, masih ingat trapesium? Iya, Bapak. Nah, kalau trapesium, kemudian masih ada kelasnya yang namanya kelas Jajar genjang. jajar genjang. Jajar genjang. Kemudian dari segi 4, ada lagi yang nama kelasnya Layang-layang. layang. Layang-layang. Layang-layang. Oke, nah kalau tak beraturan harus nggak usah diomong, pokoknya nggak sama semuanya, ya, saya nggak beraturan. Kalau trapesium, apa yang mereka hanya punya Satu pasang sisi yang Satu. sejajar. satu pasang sisi yang sejajar aja. Ya, ini dia seperti ini. Ini trapesium, hanya punya sepasang sisi yang sejajar. Oke. Kemudian jajar genjang ini dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Oke, jadi yang antara ini dengan ini, lalu antara yang depan dengan yang depan, berhadapan. Yang berhadapan itu akan sama panjang. Kalau layang-layang juga punya dua pasang sisi yang sama, Sama panjang. ya, Tetapi tidak mereka sejajar. berada di ini layang-layang ini dengan ini yang apa itu jenis? Yang di sini dengan ini. Gitu. Jadi yang berdampingan, ya. Jadi ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini. Oke, kalau berbeda dengan jajar genjang tadi, yang sama panjang itu adalah yang berhadapan. Ya, ini dengan ini, kemudian yang kiri dengan yang kanan. Oke. Nah,
jajar genjang yang keempat sudutnya siku-siku ini menjadi Persegi panjang. persegi panjang. Ya, jadi tidak akan menjadi persegi panjang. Menjadi siku-siku seperti ini. Nah, persegi panjang yang keempat sisinya sama menjadi Persegi. Nah, sekarang layang-layang yang keempat sisinya sama Belah ketupat. Ketupat. tadi adalah belah ketupat. Yang keempat sisinya sama. Ini. Yang keempat sisinya sama. Ini juga keempat sisinya sama. Cuma keempat sisinya, keempat sudutnya itu siku-siku. Ini. Sehingga dengan demikian, nah strukturnya seperti tadi. Ya, sehingga dengan demikian ini pun persegi ini pun juga bisa dikatakan sebagai masuk ke sini juga. Itu menjadi bagian dari belah ketupat juga bisa. Karena di sini sisi yang bersisian, ya, sisi yang bersebelahan ini sama seperti ini. Nah, ini sisi yang bersebelahan sama. Ini juga sama kalau misalkan tadi dikatakan sisinya sama, ya, jadi sisi yang berhadapan atas dan bawah, kiri dan kanan. Juga bisa dikatakan kalau persegi tadi antara kiri dan atas dan kanan dan bawah juga bisa, ya, sehingga dia bisa dimasukkan ke sini. Ya, sehingga dengan tadi sudah bisa disusun ya antara TPRQ tadi aja, T-nya tadi himpunan P tadi jajar genjang, ya, jadi jajar genjang itu, kemudian tadi P jajar genjang, kemudian persegi panjang itu adalah T, kemudian di sini adalah persegi tadi adalah R, ya, ini adalah R, kemudian di sini belah ketupat tadi adalah Q. Ini seperti itu. Ya, sehingga kita akan bisa mengenal, ya, jadi ya, sehingga dengan demikian ada yang perlu dikoreksi dari ini. Ya, di sini pun belah ketupat, ya. Jadi belah ketupat ini yang konsentrasinya adalah sisi yang bersebelahan sama. Tapi karena sisi yang bersebelahan sama, ya, terus kemudian apakah dia juga bisa dimasukkan ke jajar genjang? Ada nggak kemungkinan belah ketupat itu masuk dalam jajar genjang? Iya, Pak. Bisa gitu? Bisa. Oke. Ya, sehingga ini ya tetap kita punya diagram lattice seperti ini tadi. Trapesium, link layang-layang. Oke, jadi kita punya, tapi intinya bahwa persegi itu bisa dimasukkan sebagai salah satu bagian dari belah ketupat, ya, karena memang konteksnya yang walaupun dia aslinya berada dalam keluarganya jajar genjang, yang dimana fokusnya adalah dua pasang sisi tadi yang sejajar dan berhadapan, ya, itu. Sementara kalau ini kalau yang layang-layang itu yang sisi yang sama itu adalah yang bersebelahan. Oke, itu nanti akan Anda lebih perdalam lagi kalau Anda masuk ke ranah geometri. Baik, berikutnya slide PowerPoint-nya sampai di sini. Oke, diagram lattice, kemudian buatlah diagram lattice untuk menunjukkan relasi antara himpunan bilangan kompleks, real, rasional, bulat, cacah, asli. KRSBCA.
buatlah diagram lattice untuk menunjukkan relasi antar himpunan bilangan kompleks, real, rasional, bulat, cacah, asli. Kompleks, real, ya, dalam hal ini kita sudah mengasumsikan bahwa bulat itu merupakan bentukan bagian dari rasional karena adanya suatu isomorfisme. Ya, sehingga nanti akan bisa merujuk ya kalau misalkan bilangan asli ya, bilangan asli, kemudian ini merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah ini merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Ini kemudian bilangan bulat ini merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu merupakan subset bilangan real. Nah, bilangan real ini masuk ke kompleks. Nah, saya kira seperti itu. Jadi nanti akan merupakan sebuah apa ini? Toset. Ya, ini totally order set. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang keempat kalau nggak salah dari sekarang. Oke, itu ya saya kira mudah untuk membuat ya, diagram lattice, sehingga dengan diagram lattice kita akan bisa melihat bagaimana struktur dari himpunan kuasa dari sebuah himpunan. Oke, ini terkait dengan relasi yang juga masih terkait dengan relasi himpunan. Silakan nanti ini dibuat sebagai exercise ya, sebagai exercise. Silakan kalau misalkan diketahui P subset Q dan Q subset R, kemudian P elemen pada P, Q kecil elemen pada Q besar, R kecil elemen pada R besar, dan juga T bukan anggota P, U bukan anggota Q, V bukan anggota R, mana di antara pernyataan berikut yang benar? Yang tadi sudah ada P subset pada Q, kemudian Q subset pada R, kemudian P anggota P, Q anggota Q, lalu R kecil anggota R. Mana yang benar? P anggota R, benar atau salah? Benar. 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 Karena P tadi adalah anggota pada subset pada R, kan ya. Sehingga kalau P-nya anggota P, maka P pasti anggota pada R. Q bukan anggota P. Benar. 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 Q bukan anggota P. Benar. Benar? Benar. Benar. Coba. Yang diketahui adalah ini, P anggota Q ya. Sorry. Sudah, terima kasih ini. Nah, ini. Yang diketahui kan gini. Nah, P, nah ini adalah P. Gitu kan? Ini subset pada Q. P, berarti subset pada Q. Q. Kemudian Q subset pada R. Oke, berarti pertanyaannya gini. Nah, ini subset pada R. Ya, tuh. Nah, sekarang kalau misalkan P itu anggotanya P besar. Oke. Jadi anggota di P itu anggota di sini. P anggota di sini. Kemudian Q anggota pada Q besar. Pokoknya Q itu anggotanya pada Q besar. Ya. Lalu R itu anggota pada R besar. Nah, yang pertama itu benar. Ya, P anggota R karena apa? P besar ini subset pada R besar, maka P itu pasti anggota R. Gitu kan? Nah, sekarang yang diketahui tadi, Q itu anggota Q besar. Q anggota Q besar. Nah, sekarang apakah benar Q bukan anggota P? Oh, benar. Benar. Benar? Benar. Apakah Anda yakin posisi Q itu hanya ada di sini? Enggak kan Ada P juga. juga, Pak. Salah berarti.
bisa juga Q-nya ada di sini. Ya, jadi. Karena yang diketahui hanya Q anggota, pokoknya Q anggotanya Q besar. Ya, dia bisa di area yang di sini, bisa juga di area yang di sini juga. Ya, sehingga nah ini, yang pasti benar. Nah, ini kan mana di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, ini pasti benar ini. Ya, yang nomor 2 tentu, ya, belum tentu bahwa kalau Q anggota Q besar itu Q bukan anggota P. Bisa jadi Q-nya tadi anggota P di sini. Nah, U elemen R. Tadi dikatakan bahwa T bukan anggota P. Kalau T bukan anggota P, berarti dia di luar P. Ya, berarti berada di luar ini. Kemudian U bukan anggota Q, berarti U-nya itu di sini. Ya, kemudian V bukan anggota R, berarti V-nya berada di sini. Yang pasti bisa diketahui adalah V. Nah, V pasti di sini. Nah, sekarang U anggota R. Nah, tadi yang dikatakan bahwa U bukan anggota Q. Ya, U bukan anggota Q. Maka, apakah U anggota R? Ya, Iya, bisa jadi. bisa jadi ada dua. Ya, Bisa sudah benar, pasti bisa benar. belum. Yang diketahui kan U bukan anggota Q, ya. Maka kalau U bukan anggota Q, maka dia bisa di sini, bisa juga di sini. Pokoknya yang dia bukan anggota Q. Itu, ya. Sehingga kalau U anggota R belum tentu. Kalau di luar sini, ya U-nya anggota sini, maka yang penting dia kan bukan anggota Q. Kemudian P bukan anggota Q. V bukan anggota Q. Oke, ya. Jadi karena V itu bukan anggota R, ya berada di luar R, ya pasti dia juga bukan anggota Q karena dia di luar sini. Sehingga yang pasti benar juga 4 ini pasti benar. Oke, ya baik. Untuk selanjutnya silakan ada apa bikin sebagai latihan untuk menjelang istirahat siang. Oke, baik, saudara. Terima kasih untuk hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Pekan depan kita masuk pada apa? Tentang pekan depan kita bahas mengenai Diagram Venn, Bapak. diagram Venn. Baik. Di pekan depan kita masuk pada diagram Venn. Saya kira Anda juga sudah familiar dengan diagram Venn untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kemudian berikutnya lagi kita masih bicara masalah himpunan terkait dengan representasi komputer untuk himpunan. Ya, untuk hari ini tentang masalah himpunan kuasa dan juga himpunan bilangan, saya kira ini yang harus Anda pahami betul karena berikutnya nanti Anda akan bicara akan belajar banyak mengenai implementasi tentang himpunan bilangan tadi. Jika Anda harus mematangkan tentang bagaimana struktur dari himpunan bilangan tadi. Ya, tadi kita sudah bagaimana melihat relasi antara himpunan-himpunan bilangan yang ada, sehingga dengan demikian ini akan menjadi bekal Anda untuk bisa membahas pada nanti juga nanti ada analisis real, ada kalkulus, ada mata kuliah lanjutan yang lainnya yang menggunakan konsep bilangan ini sebagai fokus atau objek utama di dalam pembahasan. Baik, saya kira itu saja dulu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Dan saya silakan nanti kalau dalam pembahasan saya, kalau misalkan ada sesuatu yang perlu Anda tanyakan, itu jangan nunggu untuk diberi waktu untuk bertanya. Jadi silakan aja langsung Anda bertanya atau mau menjawab, silakan Anda bisa menjawab. Atau mungkin ada suatu pembahasan mungkin dari apa yang saya sampaikan, ada yang perlu Anda konfirmasi, silakan langsung mengangkat pembicaraan saya, enggak masalah. Ya, jadi silakan raise hand atau mungkin langsung izin untuk memberikan pendapat, silakan. It's okay. Ya, jadi ini. Jadi itu ya, kita relax saja, santai, tapi juga
ada sesuatu yang konsep-konsep matematika yang akan bisa kita ambil di sini. Harapannya di setiap akhir sesi ini Anda bisa memahami apa yang kita menjadi bahasan dan diskusi kita, jangan sampai kemudian nanti begitu selesai ditutup Zoom-nya lalu Anda mau tidur, tadi mau belajar apa ya? Nah, jangan sampai ada pertanyaan itu lagi. Ya. Jadi harus artinya sudah ada apa yang akan Anda pahami dari sesi. Baik, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga protokol kesehatan dan semoga semua dalam keadaan tetap sehat dan semangat untuk melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Bapak. Bapak.